Halo Sobat Eksis, apa kabar? Dengan Kak Rian di sini. Kali ini Kakak akan membahas soal pengetahuan kuantitatif TO3 Eksis. Oke, disimak baik-baik. Soal nomor 1. Diketahui 2 pangkat 2020 min 2 pangkat 2019 sama dengan A dikali B pangkat C ya. Yang ditanya adalah nilai A min B plus C. Nah, soal jenis ini tuh tahun lalu keluar ya, di tahun 2019. Jadi kalian harus paham ya. Disimak baik-baik. Jadi kita di sini punya 2 pangkat 2020 min 2 pangkat 2019 sama dengan A dikali B pangkat C gitu ya. Nah, 2 pangkat 2020 ini bisa kita faktorkan yang menjadi 2 dikali 2 pangkat 2019. Oke. Ini kenapa seperti ini? Ingat ya sifat eksponen ya. Kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, itu kan jadinya A ya dipangkatin M tambah N, kayak gitu ya. Nah, rumus ini ya kalau kita gunakan nih, perhatikan baik-baik ya. 2 ini kan kalau nggak ada berarti pangkatnya pangkat 1 ya. Artinya kan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2019 itu sama aja kayak 2 pangkat 1 ditambah 2019 atau 2 pangkat 2020 gitu ya. Makanya ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Kayak gitu. Oke, nah kalau kita lanjutkan, ini kan sama-sama ada 2 pangkat 2019 ya. Bisa kita faktorkan atau keluarkan jadi seperti ini gitu kan. Nah, 2 min 1 itu kan 1 ya. Berarti 1 dikali 2 pangkat 2019. Ya udah, dari sini kelihatan tuh si A-nya itu 1 ya kan. Nih si A-nya itu 1 nih. Oke. Ya, si B-nya itu 2 ya. Si C-nya itu adalah 2019 kayak gitu. Oke, ya udah ketemulah A min B plus C-nya adalah 1 dikurang 2 tambah 2019. Itu jawabannya adalah 2018. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya. Oke. Next ke soal nomor 2. Oke, di sini kalian 25% dari suatu bilangan sama dengan 20% dari bilangan lainnya jika selisih kedua bilangan tersebut adalah 2. Yang ditanya adalah jumlah kedua bilangan tersebut. Oke, kita anggap aja bilangan itu X sama Y ya. Jadi di sini 25% X sama dengan 20% Y ya, dari pernyataan yang pertama yang ini. Oke. Nah, selanjutnya selisih kedua bilangan tersebut adalah 2. Oke. Nah, dari sini kan kita kelihatan dong. Di sini tuh berarti si Y-nya lebih besar daripada si X. Ya. Maka di sini selisihnya berarti Y min X itu sama dengan 2. Atau kalau kita ubah menjadi Y sama dengan ya, min X-nya pindah ke kanan nih. Pindah ke kanan jadi plus ya. Makanya Y sama dengan X plus 2. Nah, ini tinggal kita input aja teman-teman. Kita substitusikan persamaan kedua ke pertama. Oke. Kita masukin ini ke sini. Ya, jadinya apa? 25% X sama dengan 20% X tambah 2 ya. Y-nya diganti sama X plus 2. Nah, ini tinggal kita kali pelangi aja kayak gini. Jadinya adalah 25% X sama dengan 20% X ditambah 40% gitu ya. Terus 20% X kita ke kiriin ya. Jadinya 25% X dikurang 20% X. Jadinya 5% X itu sama dengan 40% X. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 40 bagi 5, yaitu 8. Ini persennya kan bisa kita cari langsung ya. Oke. Ya udah, kalau X-nya 8, kita input lagi ke Y sama dengan X plus 2, berarti Y-nya adalah 10, 8 tambah 2. Ya udah, ketemu deh jumlahnya X tambah Y-nya atau Y tambah X-nya adalah 18. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu, teman-teman. Oke. Next, ke soal nomor 3. Oke, di sini kalian terdapat kursi panjang untuk duduk 5 orang siswa akan berfoto. Oke. Jika kedua orang dari siswa tersebut selalu bercanda sehingga harus dipisahkan ya. Di sini harus dipisahkan ya. Oke, nah kita anggap aja nih orang itu adalah A, B, C, D sama E gitu ya. Terus yang mau dipisahkan itu kita anggap adalah A sama B aja gitu ya. Oke, nah berarti kan rumus totalnya gitu ya, banyak susunan itu adalah PA dan B digabung ya, atau banyak susunan A dan B digabung dan A dan B dipisah, itu kan totalnya gitu ya. Tapi yang kita cari bukan ini, yang kita cari adalah ketika dia dipisah, ya kan? Berarti kita cari yang banyak susunan totalnya dikurang banyak susunan yang digabung, gitu ya. Nah, banyak susunan totalnya itu adalah 5 faktorial. Kenapa? Kenapa 5 faktorial? Karena orangnya ada 5, ada A, B, C, D sama E. Berarti susunannya ada 5 faktorial totalnya. Terus ini kenapa 4 faktorial kali 2? Oke, karena A sama B kita gabung, berarti ini kita anggap 1 nih, ya. Artinya kan ada 4, jadinya 1, 2, 3, 4, ada 4 orang kan, makanya jadinya 4 faktorial. Terus kenapa ada dikali 2? Karena A sama B itu 2 faktorial ya. A sama B kan bisa jadi B sama A kan.
dibalik ya, A, B, B, A gitu ya. Makanya ini dikali 2 faktorial. Makanya ini jadinya 4 faktorial dikali 2. Karena kenapa 2 faktorial itu 2 ya. Makanya di sini ada kali 2. Oke. Tinggal kita terusin ya. Faktorial masih ingat ya. Faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 120. 4 faktorial itu berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya dikali 2 itu hasilnya 48. Maka banyak cara atau banyak susunan dari peluang banyak cara dari A dan B dipisah itu adalah 120 dikurang 48 yaitu 72. Jadi jawaban yang D seperti itu. Oke. Next ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 di sini katanya tipenya kecukupan data ya teman-teman. Di sini kita harus mencari diagonal AC gitu ya. Dengan diketahuinya adalah luas segitiga ADE itu adalah 32 cm. Kayak ADE ini berarti yang ini ya. Yang ini ya. Nah, luas ADE, luas segitiga ya. Dari yang diketahui berarti kita punya alas kali tinggi ya. Ingat ya, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Luas segitiga ADE itu katanya 32 ya. Berarti kalau kita masukin ya berarti DE-nya itu dikali AD bagi 2 sama dengan 32 gitu ya. Ini dari diketahui. Jadi kalau yang diketahui itu kalau ada soal tipe seperti ini yang diketahuinya kita jabarin dulu gitu ya untuk membantu menjawab soalnya. Ini kan yang ditanya soalnya adalah diagonal AC gitu ya. Berarti di sini DE dikali AD itu sama dengan 64 gitu ya. Oke, nah seperti biasa kita cek dulu persamaan 1. Ya, pernyataan 1, bukan persamaan 1. Pernyataan 1 cukup apa enggak untuk menjawab soal ini atau menjawab pertanyaan ini? Ya, pernyataan 1 itu menyebutkan bahwa luas segitiga ABC itu sama dengan 4 kali luas ADE ya. Berarti luas segitiga ABC ya kita anggap ini pernyataan 1. Luas segitiga ABC sama dengan 4 kali luas segitiga ADE. Berarti luas segitiga ABC itu sama dengan 4 kali ya, berarti kan 4 kali 32 ya, gitu ya. Berarti luas segitiga ABC itu adalah berapa nih? Berarti 12 128 ya. Nah, dari pernyataan 1 ini cukup nggak kira-kira buat menjawab berapa diagonal AC? Tentunya enggak ya teman-teman ya. Di sini kan kita nggak tahu ya panjang berapa, ya kan panjang BC berapa. Ini kan kalau kita jabarin lagi nih luas segitiga ABC itu berarti BC dikali AB dibagi 2 gitu ya, sama dengan 128. Tetap aja gitu ya, walaupun kita jawaban seperti ini kita nggak bisa cari panjang diagonal AC gitu ya. Nah sekarang gantian ya, kalau misalkan pernyataan satunya nggak ada, pernyataan 2-nya sekarang yang ada gitu ya. Berarti ini kita anggap nggak ada dulu nih. Nah pernyataan 2 menyatakan bahwa 2DE ya, 2DE sama dengan BC. 2DE sama dengan BC. 2DE sama dengan BC. Atau artinya kalau BC-nya X gitu, maka DE-nya 2X gitu ya. Berarti di sini kita punya BC-nya X. Ya, terbalik ya. BC-nya 2X. BC-nya 2X. DE-nya X, kebalik ini. Oke? Nah, berarti kalau kita punya BC-nya 2X di sini kan maka si DE-nya kan X gitu ya. Nah, ini pun ya, apalagi ini doang ya. Cuma ini sama ini yang diketahui. Kalau pernyataan 2 doang ya. Ya, kita nggak bisa cari apa-apa gitu kan. Artinya ya pernyataan 2 aja nggak cukup gitu. Nah, sekarang gimana kalau digabung 1 sama 2? Ya, 1 sama 2 kita gabung. Kita punya ini, kita punya ini, kita punya ini. Tetap nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena ini hanya perbandingan. Kita nggak tahu BC-nya berapa, DE-nya berapa gitu. Kalau misalkan salah satu dari garis ini diketahui aja panjangnya, maka kita bisa cari AC itu berapa. Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa jawabannya adalah yang E. Kenapa? Pernyataan 1 dan 2 itu nggak cukup buat menjawab pertanyaan ini gitu. Jadi jawabannya yang E. Oke? Next ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini buat latihan kalian ya, silahkan dijawab di kolom komentar ya, beserta alasannya kalau bisa ya. Oke, sampai sini aja videonya. Nantikan video-video aksi selanjutnya ya. Thank you.